Hai semuanya, hari ini aku akan menceritakan tentang Ranu Kelindungan Grati. Jadi, pada zaman dahulu terdapat sebuah desa yang bernama Kademangan Kelindungan yang terkenal sebagai desa yang asri dan dikelilingi oleh hutan belantara. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang sangat cantik, memakai pakaian seperti putri keraton, bernama Endang Sukarni. Endang Sukarni adalah seorang putri dari kerajaan Majapahit. Ia keluar dari kerajaan karena pada kala itu terjadi kekacauan yang besar di Majapahit. Setelah berjalan cukup lama, ia pun akhirnya beristirahat untuk melepas letih. Kemudian datanglah seorang warga dan menyapa Endang Sukarni. Endang Sukarni pun bertanya kepada warga tersebut, di manakah ia sekarang berada, dan dia juga bertanya rumah sesepuh di daerah tersebut. Kemudian warga tersebut akhirnya memberitahu Endang Sukarni dan menunjukkan arah kepada Endang Sukarni rumah sesepuh desa tersebut. Endang Sukarni pun akhirnya pergi ke rumah sesepuh tersebut. Ya, sesepuh itu bernama Begawan Nyampo. Ketika ia bersemedi, Begawan Nyampo sangat terkejut karena Endang Sukarni tiba-tiba memanggil namanya. Begawan Nyampo pun akhirnya bertanya kepada Endang Sukarni apa maksud dan tujuan ia datang kepada Begawan Nyampo. Endang Sukarni pun akhirnya menjelaskan tujuan ia datang kepada Begawan Nyampo. Ia menjelaskan bahwa ia ingin mengabdi kepada Begawan Nyampo. Begawan Nyampo pun akhirnya setuju dengan keputusan Endang Sukarni yang ingin mengabdi pada dirinya, sehingga Begawan Nyampo pun mempersilahkan Endang Sukarni untuk memasak di dapur. Hari demi hari dilewati oleh Endang Sukarni dengan bahagia, hingga pada suatu hari Begawan Nyampo tidak sengaja melihat kemulusan betis Endang Sukarni. Tanpa disadari, keluarlah air suci dari tubuh Begawan Nyampo. Kemudian air suci itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi pisau kecil. Pisau kecil itu pun diambil oleh Begawan Nyampo dengan perasaan bersalah. Ia pun memberikan pisau itu terhadap Endang Sukarni dan berpesan agar pisau tersebut tidak boleh diletakkan di atas betisnya dan jangan sampai hilang. Akan tetapi Endang Sukarni pun juga manusia. Sifat lupa tidak akan luput dari dirinya. Pada satu hari ia lupa meletakkan pisau itu di atas betisnya dan tiba-tiba saja pisau itu menghilang. Ia pun bingung mencari dan terlihat amat sangat khawatir. Ia tidak berani menceritakan kepada Begawan Nyampo. Ia pun akhirnya memendam cerita tersebut selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa ada yang aneh di tubuhnya. Perutnya semakin lama semakin membesar. Ia pun bertanya-tanya, ada apa dengan dirinya ini? Akhirnya ia tidak ingin menyembunyikan lagi cerita tersebut kepada Begawan Nyampo. Ia pun menceritakan cerita itu kepada Begawan Nyampo dan Begawan Nyampo pun menenangkan Endang Sukarni. Ternyata Endang Sukarni hamil. Ia pun akhirnya pasrah dan menunggu selama 9 bulan hingga akhirnya bayi itu lahir. Akan tetapi Endang Sukarni amat sangat tersebut dengan bayinya. Bayi yang dilahirkannya itu tidak sama seperti bayi-bayi yang lainnya. Bayi Endang Sukarni memiliki kulit seperti ular dan terdapat ekor di belakangnya.
Akhirnya dengan lapang dada Sukarni pun menerima bayi tersebut dan membesarkannya seperti layaknya manusia. Bayi tersebut ia beri nama Jaka Baru. Akan tetapi lebih dikenal dengan Baru Klinting karena terdapat lonceng kecil di ekornya. Karena merasa malu, Begawan Nyampo dan Endang Sukarni berniat memusnahkan anaknya tersebut. Dengan berbagai cara mereka lakukan agar Baru Klinting bisa mati. Mulai dari menyuruhnya mengambil air di sungai menggunakan keranjang berlubang, hingga menyuruh Baru Klinting untuk bertempur dengan seekor buaya putih di Sungai Jember, di mana buaya putih ini masih ada hubungan persaudaraan dengan Baru Klinting. Lebih tepatnya yaitu seekor buaya putih ini adalah anak dari Dodo Putih, di mana Dodo Putih ini adalah saudara dari Begawan Nyampo. Akan tetapi meskipun demikian, Baru Klinting tetap menang, mengalahkan seekor buaya putih tersebut. Ia dengan bangga kembali ke rumah untuk menemui orang tuanya. Begawan Nyampo dan Endang Sukarni pun amat sangat terkejut dengan kedatangan anaknya itu. Ia akhirnya memikirkan kembali cara yang lain untuk memusnahkan anaknya itu. Cara terakhir yang ia dapat adalah memerintahkan Baru Klinting pergi ke hutan untuk bertapa. Baru Klinting pun akhirnya menuruti perkataan orang tuanya. Ia pun pergi ke hutan untuk bertapa. Pada saat itu pula terjadi paceklik di sebuah desa. Warga pun akhirnya berbondong-bondong untuk mencari makanan dan minuman hingga masuk ke hutan tersebut. Nah, di kerumunan warga desa itu terdapat seorang kakek yang buta bernama Kek Kerti. Semua warga sudah melarang Kek Kerti untuk tidak ikut ke hutan karena takut akan merepotkan. Akan tetapi Kek Kerti tidak menghiraukan perkataan warga desa dan tetap pergi ke hutan. Setelah berjalan cukup jauh dan Kek Kerti merasa sudah letih, akhirnya ia duduk di sebuah pohon dan merasa terkejut karena di pohon tersebut terdapat kulit ular. Ia pun sangat terkejut. Baru Klinting yang menyadari hal itu akhirnya mengatakan bahwa jangan takut kepadaku kakek, karena aku ini adalah manusia, tetapi bukan manusia pada umumnya. Baru Klinting yang mengetahui bahwa kakek itu buta akhirnya memerintahkan kakek tersebut untuk menyayat kulitnya sehingga mengeluarkan darah, dan darah tersebut diusapkan kepada matanya sehingga Kek Rekti dapat melihat kembali. Setelah itu Kek Rekti pun akhirnya kembali ke warga yang lain. Warga yang lain tentunya amat sangat terheran-heran mengapa tiba-tiba saja Kek Rekti ini dapat melihat. Mereka pun bertanya apa yang sudah terjadi. Akan tetapi karena Kek Rekti sudah berjanji kepada Baru Klinting untuk tidak mengatakan yang sebenarnya, maka Kek Rekti pun tidak mengatakannya. Hingga akhirnya semua warga memaksa dan Kek Rekti pun akhirnya menceritakan sehingga ia kembali buta. Setelah mendengar cerita dari Kek Rekti, muncullah sebuah ide dari seorang warga untuk memburu Baru Klinting dan dijadikan makanan untuk pesta desa. Akhirnya, warga berbondong-bondong pergi ke hutan dan memburu Baru Klinting, lalu memotong tubuhnya dan memasaknya untuk dibuat pesta. Selamatan desa pun akhirnya dimulai. Semua makanan ditumpuk menjadi satu, termasuk daging Baru Klinting. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Endang Sukarni. Ia meminta-minta kepada warga sekitar makanan untuk dimakan. Akan tetapi
Tidak ada sedikit pun yang memberikan makanan kepada Endang Sukarni. Hingga akhirnya seorang nenek berbaik hati memberikan Endang Sukarni makanan. Endang Sukarni yang tidak terima karena makanan itu adalah tubuh dari anaknya, ingin membalaskan dendam. Ia pun akhirnya menancapkan sebuah lidi di tanah dan mengatakan kepada semua warga yang berada di situ, siapa yang merasa mereka sakti, maka cabutlah lidi ini. Warga-warga di situ semua meremehkan dan mengatakan bahwa lidi saja pasti bisa kucabut, apalagi nyawamu. Kemudian akhirnya ada salah seorang yang maju dan tidak dapat mencabut lidi tersebut. Akhirnya Endang Sukarni pun mencabut lidi tersebut sambil mengatakan bahwa ia membalaskan dendamnya kepada warga-warga itu. Tidak lama kemudian setelah mencabut lidi tersebut, mulai keluarlah air yang semakin lama semakin deras dan menenggelamkan semua warga yang sedang berpesta. Nah, bekas dari tancapan lidi tersebut hingga saat ini masih mengeluarkan air yang sangat deras dan tidak pernah mati. Hingga kini pun sumber air tersebut diberi nama atau dikenal dengan nama Ranugrati. Nah, demikian cerita tentang asal-usul Ranugrati. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.